Oke, selamat datang di podcast serius tapi santai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat. Saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama rekan saya, yaitu Farel Putra Bayendrawan. Kali ini saya akan menemankan Alfian Hidayat untuk mengobrol dikit-dikit tentang perkembangan AI yang sudah mulai masuk ke dunia perbankan. Mungkin emang sedikit rada sensitif, cuma langsung aja kita panggil narasumbernya. Siapa tuh kalau boleh tahu, Alfian Syah? Di sini kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Kamalia dan Kak Virgi. Langsung aja kita panggil. Oke, ini dia narasumber yang tadi kita sebutin. Langsung aja masuk. Langsung kita panggil, guys. Ini dia narasumber yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Oke, sebelum kita memasuki topik pembicaraan, alangkah baiknya kalian berdua nih perkenalkan diri dulu dong ke penonton. Mulai dari siapa? Boleh saya? Oke, dari Halo semuanya, nama saya Kamalia Sani. Saya sebagai analis teknologi finansial. Aku Kak Virgi sebagai pegawai senior di bank. Oke. Sebelum kita masukin di pembicaraan, alangkah baiknya kita bertanya dulu nih. Berapa lama sih tadi kalian nyampe di sini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kamal karena Kak Kamal perjalanannya cukup jauh ya. Oke, kita mulai dari Kak Kamal dulu aja ya, kawan-kawan. Kalau saya, kalau dari sini mah sampai rumah saya mah sekitar kurang lebih 3 jaman. Kurang lebih 3 jam. Kalau boleh tahu, itu Kak Kamal OTW-nya tuh dari kantor apa dari rumah? Dari rumah. Dari Kalau rumah. dari kantor nggak terlalu jauh mungkin. Oke. Coba kita dari Kak Virgi nih. Kalau dari aku itu cukup dekat sih, mungkin setengah jam atau 1 jam kalau macet ya. Kebetulan aku dan Kak Kamal itu gedungnya beda, walaupun satu pendiri nama bank. Jadi mungkin kalau kalian bingung kenapa Kak Kamal bisa lama, sedangkan aku enggak, karena Kak Kamal lebih jauh kantornya gitu. Tapi kalau kita boleh tahu ya, sebelumnya Kak Kamal dan Kak Virgi itu berteman apa bagaimana nih kalau boleh tahu nih? Mungkin berteman ya dulu pernah, soal kita pernah satu training, satu tempat pelatihan. Jadi pas sudah mulai bagian kerjanya itu baru dipisah. Aku di sini dan Kak Kamal di sana. Di sini dan kau di sana, hanya berjumpa biasa. Lagi. Berarti nih kalian tahu nggak kalau kalian bakal diundang ke sini, kayak misalnya Kak Virgi ini tahu kalau ternyata ada narasumber lain yaitu teman training. Kaget sih awalnya. Kaget. Iya jujur kaget banget karena kita juga udah nggak kontekan lagi ya. Berarti kalian udah lost kontak dan kalian dipertemukan di sini. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke. Gimana nih Mas Adu? Sebelumnya Mas jangan Alden. dulu lah, kita jangan langsung ke yang sensitif lah, ya kan? Oke. Sebelumnya kita masuk dulu ke kalian berdua. Kalian berdua ini kesibukannya sekarang apa sih? Siapa nih yang mau jawab nih? Udah kalian gak usah malu-malu, bawa adem aja di sini mah, tenang aja, nggak bakal Digigit. tenang udah. Kesibukannya mungkin kalau dari aku ya karena aku senioritas, jadi aku lagi ngajak yang karyawan baru lagi training nih, ngajarin dia gimana caranya ngitung uang, gimana caranya dia memperlakukan alat-alat di bank, sama cara ngitung penyimpanannya. Kayak ini nabung segini, terus kalau dia nambah tuh cara nambahin di digitalnya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, saya sebenarnya cukup penasaran juga sama sistem di dunia perbankan.
Kau boleh tahu apakah di dunia perbankan itu emang ada kayak sistem senioritas kah? Kayak pasti kan di tempat kerjaan tuh ada aja gitu senioritas gitu. Apakah di perbankan itu cukup kental gitu dengan sistem senioritas? Nggak terlalu kental ya, cuman ya sebagai karyawan yang lama pasti kan dianggap senior dan pasti disuruh ngajarin yang baru-baru ini, yang baru masuk gitu. Jadi sebenarnya nggak senioritas, kita tuh semuanya rata. Kita nggak bedakan antara satu dan lainnya gitu. Coba kalau dari Betul, Kak Kamal sendiri kesibukannya sama kayak Kak Virgi kesibukannya. Masa sama sih nggak punya pendirian nih? Tahu nih, aduh. Jangan begitu banget atuh Kak, aduh. lanjut. Gak apa-apa, Lanjut. Nggak tahu. Ini Oh, mana di berarti- digital. Oke, Yaudah. kalau ternyata Kak Kamalnya malu-malu guys, masih malu-malu. Oke. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai rada serius sedikit ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, ya dari sekarang AI udah mulai masuk ke dunia perbankan. Bener banget tuh ya. Dari chatbot sampai ke analis data, gimana nih? Apakah pegawai bank harus siap-siap pensiun dini? Siapa yang akan mau jawab? Kacau. Saya. Oke, boleh tuh Kak Kamal. Tenang Kak. AI emang bisa bantu pekerjaan, tapi bukan untuk semuanya ya. AI itu bisa bantu input data dan verifikasi. Jadi pegawai yang lain tuh bisa ke hal yang lebih penting gitu sih Kak. Berarti AI di dunia perbankan tuh lebih ke teman ya dibanding pesaing. Betul Kak Farel. Emang ya temen, tapi dia tuh kadang bisa bikin insecure karena pekerjaannya yang lebih cepat daripada kita. Jujur ya banget lagi kayak emang AI itu ibarat kata perfect banget lah. Iya betul. Kayak bisa bales. segalanya dia. Dia Iya. bisa bales 24 jam. Bener tengah banget malam tuh. juga dia masih bisa bales. Coba kalau manusia di chat di tengah malam pasti udah disuruh baca zikir. Bisa jadi lagi sleep callan sama ayah. Lanjut Mas Alfiansyah. Apalagi tuh? Oke, pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian berdua mengalami situasi yang AI nggak bisa di handle? Siapa yang mau jawab? Nggak bisa dihandle. Ya. Mungkin kalau di bagian itu untuk di chat ya, karena kan kalau AI ngebalas chat kan pasti template banget kata-katanya, kayak baik terima kasih atas perhatiannya atau sebagainya. Sedangkan Bener banget lagi. Nasamba itu maunya chat itu sebagai teman curhat. Kenapa selalu dia hilang? Kenapa selalu dia hilang kemana gitu. Jadi bukan cuman dibalas baik terima kasih atas pertanyaannya atau apakah ingin membuka rekening baru gitu. Makanya penting banget tetap ada manusia di belakang sistem. AI itu pinter, tapi kalau datanya salah, jawabannya bisa ngaco. Ada istilah kata benar. juga nih untuk AI. Kalau AI itu dibilang otaknya digital, otaknya bank, tapi kalau manusia itu sebagai hatinya bank. Bener Karena- banget. Manusia itu lebih bisa untuk komunikasi atau lebih perhatian ke semua nasabah gitu. Barat kata AI itu berarti nggak punya hati ya. Iya, karena dia cuman ya udah mentingin template gitu, template kata. Iya lagi. Oke, segitu aja palingan ya. Lo ada mau nambahin? Dari saya sendiri sih udah cukup memuaskan ya. Oke. Jadi palingan kita kasih kesan-kesan aja buat menonton tentang AI ini di dunia perbankan. Coba dari kalian berdua. Dari aku, kalau kalian pengen ngedaftar pekerjaan ke bank itu jangan takut kalah sama AI, karena AI itu nggak ada apa-apanya sama manusia. Kayak seperti yang tadi aku bilang, AI itu otaknya bank, sedangkan manusia itu hatinya bank. Karena manusia lebih memiliki hati yang
bisa diterima oleh semua nasabah gitu. Kalau dari Kak Kamal sendiri gimana tuh? Kalau dari saya mah satu kata sih, upskill. Tapi bisa dipelajari teknologi, ngerti cara AI bekerja, dan jadikan itu senjata, bukan ancaman. Oke. Terima kasih buat Kak Kamal dan Kak Virgi atas waktunya. Sorry banget nih ya, cuman sebentar, kita juga banyak kerjaan lagi. Iya lagi. Mungkin ada tambahan lagi buat para teman-teman saya. Kalau dari saya sendiri ya, saya cuma ingin mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh yang namanya insecure terhadap teknologi digital, Iya, apalagi AI. Kita harus bisa beradaptasi dengan AI. Kita nggak boleh insecure lah, intinya kita harus bisa bersaing gitu. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat apa tuh, Mas Alfiansyah? Gak tahu lagi. Oke, sekian dari Cukup sekian dari kali ini. Kita dari kelompok nggak tahu berapa. Nggak tahu berapa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Virgi Diatus Pasasabila. Saya Farul Putra Bendrawan. Saya Alfian Hidayat. Saya Kamalia Asani, mohon undur diri. Bye. Nah